Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom semua. Selamat pagi saudara. 2 kali sebelum hari ini saya datang ditandai dengan Sabtunya ada yang ulang tahun. Kali ini gak ada jadi pecah sejarahnya saudara. Ya, yang pertama datang hari Minggu, Sabtunya Pak Haritano berulang tahun. Yang lalu datang terakhir hari Minggu, Sabtunya Pak Niko yang berulang tahun. Saudaraku kemarin terbang ke Salatiga ke Semarang, via Semarang satu pesawat dengan Pak Niko. Rupanya Pak Niko ada acara healing movement di Ambarawa ya. Mari kita akan baca satu kebenaran pada pagi hari ini, saudaraku. Kita baca Pengkhotbah Fatsalnya yang ketiga. Pengkhotbah Fatsalnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua. Ya, ayat yang pertama mulai juga boleh untuk menggandengkan, menyambungkannya dengan baik. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Karena memang untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Nah, di antara kelahiran dan akhirnya dipanggil pulang, di tengah-tengahnya itu ada fase yang sangat penting yang saudara dan saya miliki hari ini, yaitu fase kehidupan. Ya, fase yang saudara dan saya punya sejak kemarin kita dilahirkan di muka bumi ini, sampai satu kali waktu kita selesai dan harus kembali menghadap Sang Pencipta kita. Waktu di tengah-tengahnya yang kita miliki hari ini adalah fase kehidupan. Dan itu menurut saya fase yang penting mengingat. Kita tidak tahu berapa lama fase kehidupan ini bakal kita jalani. Nobody's know. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seberapa panjang, seberapa lama fase kehidupannya dia akan jalani. Ya, itu jadi penting saudaraku. Bahkan yang saya renungkan lebih lanjut, fase kehidupan ini jadi penting karena rupanya Tuhan Sang Pencipta saudara dan saya, pencipta kita, sudah menanamkan sebuah filosofi kehidupan yang kita harus highlight, yang harus kita stabilo, yang harus kita garis bawahi, supaya hidup kita yang gak tahu sampai kapan kita jalani ini punya arti, saudaraku, gak sia-sia. Ya, mari kita belajar filosofi kehidupan yang Tuhan rancang atas saudara dan saya dan semua orang yang telah diciptakannya. Mari kita belajar filosofi kehidupan ini. Saya pikir apa yang saya bakal sampaikan bukan hal asing. Saudara dan saya lihat dengan mata kepala kita. Cuman kemarin mungkin kurang digarisbawahi, kurang di highlight, kurang ditebelin, di stabilo, sampai gak berbicara apapun buat kita. Ada 2 filosofi kehidupan yang saya temukan. Saudara bisa tambah dengan filosofi yang lain bila ada. Tapi yang saya temukan dalam perenungan saya, ada 2 filosofi kehidupan yang Tuhan desain buat kita. Filosofi yang pertama adalah, kemarin saudara dan saya waktu lahir di muka bumi ini, ditandai dengan tangisan. Semua yang lahir pasti ditandai dengan menangis. Malah kalau ada bayi lahir tanpa tangisan, itu pantatnya bayi dipukul sama bidannya, saudara. Ya, pantatnya bayi dipukul. Orang Surabaya bilang diceples, saudaraku, sama dokternya, saudara. Karena lahir nangis itu harus loh. Jadi kalau bapak ibu melahirkan anak dan anak waktu dilahirkan nggak ada tangisannya, jangan seneng dulu. Mam, anak kita nggak nangis, tipikalnya aduh anteng kayaknya anak kita, saudara. Ya, itu bukan anteng mati, saudara. Ya. Lahir menangis itu harus karena itu tanda kehidupan. Tapi filosofinya begini, kalau kemarin saudara dan saya waktu lahir di muka bumi ini sudah ditandai dengan kita lahir menangis. Nanti kalau berpulang, nanti kalau kembali kepada Sang Pencipta, pastikan jangan nangis lagi. Loh, lahir nangis, pulang nangis. Apa enggak capek seumur hidup nangis terus, saudara? Ya. Kalau kemarin Anda dan saya lahir ke dunia ini sudah menangis, nanti kalau kita berpulang, kita mau pulang dengan sorak-sorai dan sukacita, karena kita ketemu Sang Kekasih jiwa kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan.
Jangan lahir nangis, pulang nangis. Itu seumur hidup nangis terus itu saudaraku ya. Aduh kasihan deh lu dari lahir sampai mati kok nangis terus saudaraku. Kalimat yang lebih tepat begini. Kalau kemarin Anda dan saya waktu dilahirkan, kita yang lahir sudah menangis. Herannya yang datang jenguk kita malah yang tertawa. Saudara-saudara papi mami kita, keluarga besar orang tua kita, kerabat orang tua kita, yang datang jenguk kita, kita yang lahir nangis, mereka yang datang jenguk besuk, malah yang tertawa. Waktu lihat kita nangis dengan kerasnya, lalu punya interpretasi kepada orang tua kita, anakmu calon WL ini saudara ya. Anakmu calon penginjil nih bu, saudara ya. Anakmu calon orator ini, calon diva ini. Waduh, kita lahir nangis, yang datang ketawa lihat kita nangis sambil punya interpretasi sendiri-sendiri tentang tangisan kita. Tapi dengar ini, pastikan satu kali kalau saudara dan saya tiba saatnya pulang menghadap Sang Pencipta, kita mau pulang dengan sorak-sorai dan sukacita, biar ganti yang datang ngelayat kita yang nangis. Loh kenapa Pak mereka ngelayat kita nangis? Karena mereka kehilangan orang yang hidupnya jadi berkat buat mereka. Sampai pulang ditangisi. Loh ini penting ini, sambil, loh ini saudara dan saya lihat loh kemarin. Cuman kurang dikasih stabilo saudara ya. Lahir sudah nangis, pulang tertawalah. Lahir nangis, yang jenguk kita yang tertawa. Nanti kalau saudara dan saya pulang, kita yang pulang mau pulang dengan tertawa. Biar ganti yang datang melayat kita. Biar mereka yang menangis, karena mereka kehilangan orang yang sungguh jadi berkat buat mereka semua. Sambil ngerenungkan ini, sambil mikir, besok gua kalau pulang, istriku, suamiku nangis apa ketawa ya saudara ya. Saya takut mereka ketawa loh, karena punya alasan kawin lagi saudara ya. Aduh, kalau aku pulang anakku nangis, orang tuaku nangis atau mereka tertawa. Kalau aku pulang pegawaiku nangis, bosku nangis atau mereka tertawa. Coba renungkan ini, kemarin waktu kita lahir kita udah nangis, yang datang jenguk kita sudah ketawa. Pastikan kalau pulang, kita pulang tertawa, ganti yang layat kita biar yang nangis saudaraku. Waduh. Colek kiri kananmu, kamu gimana kira-kira saudara ya? Kamu gimana kira-kira? Jangan-jangan lahir nangis, pulang nangis, lahir nangis yang datang ketawa, pulang nangis. Yang layak tetap nyukurin, mampus lu saudara ya. Nggak asik hidup kayak begitu. Amin, amin. Filosofi yang kedua. Saya percaya saudara sudah kenal, cuman kurang digarisbawahi kemarin. Kemarin waktu Anda dan saya lahir di muka bumi ini lewat orang tua kita. Semua yang lahir ditandai dengan telanjang. Betul ya? Anak orang kaya di Jakarta nggak kira lahir batikan saudara ya. Nggak kira lahir pakai celana jeans, jas-jasan. Nggak mungkin. Semua yang lahir pasti naked, telanjang. Satu benang pun nggak kebawa. Tapi heran, ketika sudah berpulang, khususnya sudah berada di dalam peti mati, enggak ada yang tetap telanjang. Sudah pakaian lengkap saudara ya. Loh kemarin lahirnya kosongan loh saudara ya. Satu benang pun enggak kebawa. Tapi ketika berpulang, khususnya setelah ada di peti mati, waduh, full dress. Pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, sarung tangan, bahkan muka dihias, di make up saudaraku. Karena hari ini bukan cuma ada pengrias kemanten, pengantin, tetapi juga pengrias wajah jenazah saudaraku ya. Supaya enak diabadikan saudaraku. Pakai rok, pakai baju yang cakep, ya Tuhan. Padahal kemarin waktu datang ke dunia ini, satu benang pun enggak bawa saudaraku. Begitu di peti mati full dress semua. Waktu saya lihat realita ini, saya merasa ini filosofi yang Tuhan tanamkan ke dalam hidup saudara dan saya. Lahir enggak bawa apa-apa, tapi nanti kalau kita berpulang, pulanglah dengan kemuliaan Allah saudaraku. Saya belum pernah loh mimpin tutup peti jemaat. Lalu jenazah jemaat saya masih telanjang, belum pernah saudara ya.
Mari yang keluarga, kerabat, kita kasih selamat jalan kepada saudara kita dengan wewangian, lalu jenazahnya dalam peti mati masih naked. Kan nggak ada, saudaraku ya. Itu bisa urusan pornografi atau porno aksi, saudaraku. Aku bisa ditangkap polisi, mimpin ibadah, tutup peti kayak begitu. Enggak ada, belum pernah. Semua yang di peti mati udah full dress, ganteng, cakep, cantik, enak, difoto, diabadikan, saudaraku. Padahal kemarin lahirnya sebenang pun enggak dibawa, saudaraku. Enggak bawa, pulang full dress. Saya langsung dapat realita. Ini desain filosofi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa, pulanglah penuh dengan kemuliaan Allah. Wow. Gimana caranya supaya kita menggenapi filosofi yang pencipta kita sudah desainkan buat kita? Lahir nangis, pulang tertawa. Lahir nangis, yang jenguk kita yang tertawa. Pulang tertawalah, biar ganti yang ngelayat kita yang nangis. Karena mereka kehilangan orang yang sungguh jadi berkat buat mereka semua. Lahir kemarin sudah telanjang, pulanglah full dress, saudara ya. Bajunya lengkap, datang gak bawa apa-apa, pulang penuh dengan kemuliaan Allah. Gimana caranya? Kita baca beberapa ayat. Yang pertama, Galatia 6 ayat yang ke-15. Surat Galatia, buka Fatsal yang ke-6. Baca ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Surat Galatia Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi, baca sama-sama, menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Wow. Lembar kehidupan kita itu harus dibuka dengan yang namanya lahir baru. Born again. Di mana kita menjadi new creation in Christ. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah datang dan muncul dalam hidup kita. Menurut saya kalau mau hidup ini dibuka dengan lahir baru, disitulah filosofi kehidupan mulai dijalankan. Supaya lahir nangis pulang tertawa, lahir telanjang pulang penuh kemuliaan Allah, saudaraku. Dibuka dengan yang namanya born again, lahir baru, menjadi sungguh-sungguh ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Ini pembukanya. Sebelum ini terjadi, lembaran baru kehidupan kita belum terekam. Pernah enggak punya pengalaman sudah siap difoto? Udah berdiri mungkin di acara ulang tahun pengantin atau apa, udah siap difoto, bahkan udah bergaya. Orang kota Surabaya di mana saya lahir dan besar punya sudah action katanya saudara ya. Udah gaya, udah kemenyek saudara ya. Aduh, tahu-tahu yang bawa kamera mencet kameranya dan berkata, "Loh, baterainya habis, bentar ya tak ganti baterai dulu saudaraku ya." Blitznya ndak nyala, hasilnya gelap, ulang. Saya tak ganti baterai, saya ganti baterai dulu, ulang. Aduh, udah kemenyek dan action saudaraku ya. Belum kepencet, aduh baterainya habis. Atau lagi main drama, sudah lenggak-lenggok, udah dialog, ternyata yang bawa kamera lupa mencet recordingnya saudaraku ya. Belum kerekam saudaraku ya. Ya udah lenggak-lenggok, udah dialog, belum kerekam. Untung masih latihan disuruh ulang saudaraku ya. Ulang. Tapi kalau sudah main hilang itu yang tadi saudaraku ya. Belum kepencet recordingnya. Belum kepencet. Aduh. Nah yang mencet recording kehidupan kita itu start dimulai. Kalau Anda dan saya lahir baru di dalam Kristus. Kalau belum lahir baru, percuma lu udah kemenyek macam-macam, belum kerekam saudaraku ya. Belum masuk saudaraku. Yang buka itu lahir baru tahu. Makanya kalau belum lahir baru mau buat apapun percuma, ndak kerekam. Hasilnya gelap, blitznya ndak nyala saudaraku ya. Mesti dibuka dengan be new creation in Christ. Jadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Nah kalau sudah dibuka dengan Galatia 6 ayat yang ke-15, ini yang kedua yang saya suka bagikan. Setelah itu isilah dengan karya. Isilah dengan sebuah kinerja, prestasi, dengan sebuah value yang prinsipnya apa yang kita lakukan membuat orang yang melihat dan mendengar kita, mereka sudah diberkati. Enggak perlu mereka kenal Anda dan saya.
Cukup mereka cuma lihat dan dengar apa yang kita lakukan. Mereka sudah menjadi golongan yang diberkati dengan karya hidup kita. Yang kedua, bukan cuma mereka yang melihat dan mendengar. Pastikan mereka yang berhubungan dengan kita. Mereka juga diberkati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita hasilkan dalam hidup kita. Mereka yang berhubungan. Siapa yang berhubungan dengan kita? Oh, banyak. Karyawanmu, majikanmu, bukankah mereka yang berhubungan dalam hidupmu? Tetanggamu, langganan, customer, klien, siapa lagi? Supplier, itu orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tetangga, tukang ojek langganan, saudara, ya taksi langganan, saudara, ya bakul sayur, loh, itu kan orang-orang yang berhubungan dengan kita tuh. Pastikan apa yang kita buat dalam hidup kita membuat orang yang lihat dan dengar, nggak perlu kenal, sudah diberkati. Orang yang berhubungan dengan kita, mereka juga diberkati. Lalu bagian yang ketiga, sampai orang-orang yang memiliki kita di dalam hidup mereka, mereka juga diberkati dengan karya kehidupan kita. Siapa orang-orang yang memiliki kita dalam hidup mereka? Suamimu, ibu-ibu, istrimu, bapak-bapak, anak-anakmu, para orang tua, orang tuamu, hai anak-anak, itu orang-orang yang memiliki kita dalam hidup mereka. Ayo dong, do something and do the best dalam hidup kita, sampai mereka, orang yang lihat dan dengar apa yang kita buat, orang yang berhubungan dengan kita, orang yang memiliki kita dalam hidup mereka, mereka diberkati dengan apapun yang kita hasilkan dan karyakan dalam hidup kita. Bahkan yang terakhir kita mau buat, Tuhan yang menciptakan kita, dipuaskan dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Loh, ini mengisi dengan karya. Waktu saya share seperti ini, salah satu anak rohani saya, tahu nyeletuk, wah keren kok Pram, doakan ya kok aku cepat kaya ya, supaya bisa lakukan apa yang barusan kok Pram sharingkan. Langsung saya bilang, nunggu kaya bro. Ya, aku takut lu kaya tetap do nothing, saudara ya. Lah prinsipnya dia tuh berkarya tuh nunggu kaya, nunggu sukses, nunggu di level tertentu baru berkarya. Saya takut lu di level itu pun tetap diem aja lu saudara ya. Karena salah paradigmanya. Semua orang berpikir berkarya itu nunggu di level tertentu. No. Dimanapun saudara dan saya sekarang dan saya berada, kita diberi kesempatan yang sama untuk mengukir karya dalam kehidupan kita. Enggak nunggu di level tertentu. Saya tunjukkan contohnya, buka Kisah Para Rasul, fatsalnya yang ke-8. Ini pas contohnya satu wanita, satu ibu yang sederhana. Namanya Tabita, atau nama lainnya Dorcas. Baca Kisah Para Rasul, fatsal yang ke-9, ayat 36 sampai 39. Di kota Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani dia dipanggil Dorcas. Tabita, perempuan di kota Yope itu banyak sekali berbuat baik dan apa? Memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kota Lida dekat dengan kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di kota Lida, mereka menyuruh 2 orang kepada Petrus dengan permintaan, segeralah datang ke Yope, ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekat Petrus dan sambil menangis. Nih yang keren nih, Tabita yang pulang sorak-sore, janda-janda yang layat yang nangis. Jangan kebalik, yang layat yang sorak-sore, yang pulang nangis, kebalik itu saudara. Ya. Ini yang benar kayak begini nih saudaraku. Ya, mereka datang menangis sambil menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu Tabita masih hidup. Saya waktu baca cerita yang saya kenal ini, saya terbelalak mata saya. Ternyata Tabita atau Dorcas ini penjahit kelas kampung. Ini tailor kelas murahan. Kelas kampung, kelas sederhana. Dari mana saya tahu kalau Tabita di kota Yope ini penjahit kelas yang sangat sederhana, level bawah. Pertama yang saya temukan, ini orang berbuat banyak hal yang baik dan memberi sedekah. Kata sedekah itu konotasinya dengan uang receh, saudara. Kalau uangnya gede namanya bukan bersedekah, nyumbang namanya saudara. Ya, agak beda bobotnya saudara. Ya, ini bersedekah, ini kayaknya uang receh. Yang kedua yang menunjukkan bahwa Tabita Dorcas ini penjahit kelas kampung, satu kali dia sakit, bahasa yang dipakai Alkitab, ketika
ketika ia sakit lalu meninggal. Kata itu mau menunjukkan gak sempat berobat ini orang, saudara ya. Sakit lalu meninggal. Wah, gak sempat berobat. Mahal, gak punya duit. Kemarin aja waktu BPJS belum naik gak bisa bikin, saudara ya. Apalagi sejak 1 April naik harga BPJS-nya, susah buat Tabita mengurusnya. Gak punya duit, makanya ketika ia sakit lalu meninggal. Kayak mau ngomong, gak sempat berobat ini orang. Kebenaran ketiga kalau Tabita orang sederhana adalah, itu janda-janda yang dilayani, yang suka dibikinkan baju dan diberi baju. Bukan janda-janda kelas jet set. Tapi kelas jet coaster yang pusing sendiri mikirin hidupnya, saudara ya. Kan jet coaster bikin pusing, saudara ya. Loh, kalau janda-janda yang ditolong, yang suka dibikinkan baju, diberi baju, janda-janda yang kaya, begitu tahu penjahitnya sakit, wah, langsung di Mount Elizabeth kan loh, saudara ya. Langsung dikirim ke Pineng, saudaraku, langsung dibikin berobat, dibikinkan BPJS, langsung. Ini enggak, yang ditolong cuma bisa nangis, enggak bisa buat apa-apa. Makanya kesimpulan saya waktu baca, kayaknya ini penjahit kelas sederhana, tapi yang keren, dia enggak nunggu penjahit kelas papan atas baru berkarya, bos. Amin. Sederhana, dimanapun levelnya, do something and do the best. Sampai waktu dia pulang tertawa. Yang ditinggal, yang layat, yang nangis, saudara ya. Ini yang keren ini. Hidupnya punya karya. Dimanapun dia berada, dia punya karya. Coba bedakan dengan satu ibu lagi, yang kelasnya kelas jet set, tapi juga keren di hadapan Tuhan. Kisah 16. Kisah para Rasul 16. Baca ayat 14 dan 15. Kisah 16. Ayat 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan Rasul Paulus mengajar. Lydia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sesudah Lydia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Lydia mendesak sampai kami menerima bahwa kami harus numpang di rumahnya. Lihat, ibu kedua di kota Tiatira, beda kelas. Namanya Ibu Lydia, kerjaannya jualan kain ungu. Kalau Anda baca di Alkitab, kain ungu itu kain yang dipakai raja. Ini bahasa sekarang, ini jualan baju branded ini, saudara ya. Bukan yang beli 3 lebih murah dari beli 1, bukan itu, saudara ya. Itu kan baju-baju kulakan, saudara ya. Beli 12 lebih murah dari beli 3, saudaraku. Ini dia beda dengan Dorcas tadi, beda dengan Tabita. Jualannya kain ungu. Bukan buka lapak di Tanah Abang, Pasar Ular, bukan, saudara ya. Kayaknya tempat-tempat yang lebih wah ini, saudaraku. Sampai orang kalau beli baju di tempatnya enggak bawa duit, bawa plastik gesek, saudara ya. Dan bikinnya bukan mass product, bos. Satu model, satu baju, saudaraku. Ini Lydia nih, kain ungu di kota Tiatira. Ini orang kaya. Buktinya apa kalau Lydia ini businesswoman yang kaya? Hari itu dia berani ngundang Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Kalau pelayanan di kota Tiatira, jangan di hotel Rasul Paulus, tidur rumahku aja. Loh, itu menunjukkan, wah ini rumahnya keren ini. Hari itu berani ngundang Rasul Paulus kok tinggal di rumahnya. Itu seperti hari ini Anda berani ngundang pendeta-pendeta yang kalau Natalan spanduknya di mana-mana, tiap minggu nongol di TV-TV, saudara ya. Anda berani ngundang Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang terkenal itu tinggal di rumahmu? Pastikan loh, minimum kamarnya ada AC-nya. Kalau enggak, sungkan sendiri kita ngundangnya, saudara ya. Kipas angin saya kadang muter, kadang macet, Pak, saudara ya. Wah, mungkin hamba Tuhannya mau loh. Saya enggak berani menghakimi hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu. Ya masing-masing punya alasan, tapi menurut saya mungkin hamba Tuhannya mau. Kita yang ngundang yang sungkan, saudara ya. Rumah cuman sepeta, kamar kipas angin tok, kadang muter, kadang macet, saudaraku. Wah, sungkan kita ngundangnya, saudaraku. Loh, itu kan begitu. Makanya waktu saya baca ini kelasnya agak beda dengan Tabita, si Lydia ini. Tapi yang saya suka dari dua wanita ini,
dua-dua nggak useless. Dua-dua nggak meaningless hidupnya. Dua-dua punya karya dengan hidupnya. Dua-dua punya karya, yang melarat berkarya, yang kaya juga berkarya. Yang melarat nggak pelit, yang kaya nggak kikir, saudara ya. Dua-dua punya karya dengan hidupnya. Wah, keren ini. Saya berdoa jemaat di Kebon Siri ini jemaat yang sudah lahir baru dan mengisi dengan karya hidupnya. Karena itu yang bikin kita kemarin lahir telanjang pulang jas-jasan dan rok-rokan loh saudara. Ya. Kemarin lahir nangis pulang tertawa dan sorak-sorai. Lahir nangis yang datang jenguk kita yang tertawa, pulang kita tertawa. Ganti yang layat kita yang nangis karena mereka kehilangan orang yang sungguh jadi berkat buat banyak orang. Buka dengan lahir baru, isi dengan karya. Pernah dengar kesaksian atau cerita bapak mau meninggal, dia kumpulkan ketiga anaknya? Ketiga anaknya dikumpulkan dan bapak ini mulai ngasih pesan-pesan terakhir sebelum meninggal. Salah satu pesan yang penting adalah menjaga kerukunan saudara dengan saudara. Dan pesan yang paling akhir bapak ini berkata, sorry anak, papa tidak punya banyak warisan buat kalian bertiga. Warisan dari papa untuk kalian bertiga cuman 19 ekor sapi di kandang belakang rumah kita. Bagi yang rata jangan sampai kalian berkelahi gara-gara warisan. Supaya nggak royokan, dengar ya, papa bagi dari sekarang. Anak papa yang paling besar, yang sulung, papa kasih setengah bagian kamu. Kamu anakku yang pertama. Anakku yang tengah, yang kedua, papa kasih kamu 1/4 bagian. Dan kamu yang paling bungsu, paling kecil, papa kasih 1/5 bagian. Jangan protes, jangan tanya kenapa beda-beda. Itu hak prerogatif papa sebagai ayah kalian, saudara. Ya. Jangan dilawan, udah. Pokoknya yang gede setengah, yang tengah 1/4, yang kecil 1/5. Ya, selesai ngomong itu, bapak ini menghembuskan nafas yang terakhir. Nggak lama dimakamkan. Setelah dimakamkan, 3 saudara bagi warisan. Dan apa yang terjadi? Geger, berkelahi 3-3-nya. Kenapa? Karena warisannya dan bagian-bagian mereka semua hasilnya ganjil, saudara. Ya. Aduh, Koko nomor besar dapat setengah dari 19 ekor sapi. Berarti dia dapat 9,5 ekor sapi. Adik yang tengah dapat 1/4 dari 19, dapat 3/4 ekor sapi, 4,75. Mulai susah tuh belenya itu saudara ya. Motong-motongnya mulai susah. Yang nomor 3 1/5 dari 19 dapat 3/4/5 bagian, 3,8. Lebih susah lagi. Makanya 3 saudara ini berkelahi. Alasannya sederhana. Kenapa mereka bertiga berkelahi? Karena tidak ada yang legowo pembulatan ke bawah. Semuanya minimum haknya didapat. Nggak mau pembulatan kok bawah, kok enak katanya saudara ya. Papa sendiri yang bilang jatahku setengah katanya saudaraku. Papa sendiri yang bilang jatahku 1/4, 1/5. Kok pembulatan ke bawah 9,5 jadi 9, 4 3/4 jadi 4, 3/4/5 jadi 3. Kok enak? Kalau mau yang dapat banyak aja yang legowo ke bawah. Kalau dia aja nggak mau, kita yang lebih kecil kok disuruh legowo, nggak mau semua. Wah berkelahi 3-3 geger saudara ya. Kebanyakan dari kecil cuman disuapin hak. Tuh orang tua kalau lihat anaknya kecil susah makan, wah cerita macam-macam, terakhir hak. Oh kan dari kecil dimakain hak terus saudara ya. Gedenya pada lupa kewajiban saudara ya. Kebanyakan dikasih hak waktu kecil saudaraku, gedenya pada enggak tahu kewajibannya saudara. Akhirnya geger. Nah di tengah 3 saudara berkelahi gara-gara warisan yang pembagiannya ganjil. Datang satu teman bapaknya, sahabat karib bapak mereka yang baru dimakamkan. Teman papanya datang, teman papanya orang miskin. Dia cuma berkata, aduh kalian ini malu-maluin. Itu kuburan papamu belum kering nak, masih basah katanya saudara ya. Kalian udah lupa pesannya untuk menjaga persaudaraan, kasih mesra sebagai kakak adik, sudah berkelahi, lupa kalian ya. Aduh, iya om, tapi kami cuma mempertahankan apa yang menjadi bagian kami om, kata saudara. Ya, cuman gak enak aja karena memang warisannya papa ganjil, bagian kami gak ada yang sama. Jadi akhirnya susah kami baginya. Aduh, udah. Om ini gak sekaya papamu.
Kalau papamu punya 19 ekor sapi, om ini cuma punya 1 ekor. Tapi ya sudahlah, ambillah 1 ekor sapinya om, masukkan di bagian yang ditinggalkan papamu buat kalian. Sehingga enggak ganjil, tapi genap, dan bagilah dengan baik. Aku ini yang cuman sahabat papamu dengar kalian berkelahi, udah jengkel. Apalagi papamu di alam yang baru bersama Tuhan, lihat kalian, apa ndak enak itu. Tapi gimana om? Ya sudah, sapinya om cuman 1, ambilan supaya jadi 20 dan bagi dengan baik. Loh om nggak apa-apa tak om? Nggak apa-apa, daripada lihat kalian berkelahi aku lebih enak katanya saudara ya. Sudah ambil sapinya om. Wah om terima kasih om ya, terima kasih banyak. Katanya orang Surabaya ban-ban kamsia. Terima kasih banyak saudara ya. Waduh saudaraku. Sekarang sapinya jadi 20, ketawa mereka. Karena enak baginya. Kakak sulung dapat setengah toh. Dari 20 dapat 10. Dia ketawa. Wong kemarin mestinya 9,5 saudaraku ya. Sekarang dapat 10. Wah gini enak katanya saudaraku ya. Pembulatan ke atas. Wah senyum. Adik tengah dapat 1/4. Kemarin dari 19 susah. Dari 20 langsung dapat 5. Keren. Mestinya 4/3/4 jadi 5, ketawa juga adik yang tengah. Adik paling busuk 1/5 dari 20 dapat 4. Tadinya 3/4/5 atau 3,8, dibulatkan dapat 4, senengnya. Lalu salaman 3 saudara ini, wah kita damai ya, kita tidak sampai jadi pemutusan hubungan saudara-saudara ya. Tapi sambil salaman mereka ngitung. Kok dapat berapa lu kok? 10. Koko yang tengah 5. Adik paling kecil 4. Loh kok tetap 19 saudara ya? 10, 5, 4 kan 19. Dihitung lagi tetap 10, 5, 4, 19. Kesimpulannya, kenapa kemarin kita berkelahi ya saudara ya? Halo? Wah yang bikin cerita ini keren loh saudara ya. Yang bikin cerita ini luar biasa loh. Nempeleng yang modelnya kayak 3 kakak beradik yang tidak suka legowo saudara ya. Yang katanya cuma mempertahankan hak sampai lupa melepaskan hak. Alkitab belajar ngajarin kita itu melepaskan hak malah saudaraku ya. Ini mempertahankan hak, tapi setelah dibagi 10, 5, 4 loh itu kan memang yang ditinggalkan papa buat kita saudaraku. Ya Tuhan. Dan sekaligus paradigmanya, tidak nunggu kaya baru bisa berkarya. Ini bapak miskin, cuman punya 1 ekor sapi, tapi dia jadi jawaban untuk orang lain yang bermasalah. Dan satu lagi paradigmanya, yang diberi karena Tuhan dan ingin jadi berkat buat sesama, pada hakikatnya tidak pernah hilang. Wah kan? Lu bapak ini cuman minjemin sapinya supaya enak ngitungnya, selesai dikembalikan kok saudara ya. Loh dia minjemin kok saudara ya. Satu yang diberikan itu tidak hilang. Mereka dapat yang memang jadi bagian mereka. Tapi kemarin berkelahi, setelah ditambah 1 tidak jadi berkelahi. Selesai balik satunya. Tetap 19 yang mereka terima saudaraku. Waduh waktu saya baca cerita ini saya bilang ini yang bikin cerita keren banget ini saudara. Value-nya dalam ini. Sekaligus menyadarkan ayo berkaryalah dalam hidup kita. Amin. Semoga cerita ini membuka wacana yang kemarin do nothing, mulai sekarang do something, saudara. Ya. Terakhir. Setelah dibuka dengan lahir baru, diisi dengan karya. Yang ketiga ini paling penting menurut saya. Lakukan semua yang keren dan heroik itu sampai akhir hidup kita. Ini harus jadi gongnya. Apa yang keren, yang heroik, yang bervalue itu kita mau lakukan sampai akhir hayat kita. Kenapa saya perlu ngajar seperti ini? Mengingat ada beberapa orang yang cuman dulu melakukan yang keren, sekarang udah enggak. Dulu melakukan perkara yang heroik, sekarang kayaknya udah enggak lagi. Waduh, belum mati sudah enggak, saudara ya. Loh, makanya saya perlu ajarkan apa yang heroik dan keren itu mari kita lakukan sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena awal itu penting. Tetapi akhir itu lebih menentukan. Jangan sampai dulu buat sekarang enggak. Saya takut yang kemarin dibuat malah dieliminir sama Tuhan. Saya kok mempercayai lebih baik yang ini. Dulu enggak, sekarang iya saudara ya. Kan lebih baik toh. Daripada dulu melakukan yang baik sekarang enggak. Loh mana lebih baik, mantan penjahat atau mantan pendeta? Mantan penjahat lebih baik karena dulu jahat sekarang enggak. Kalau mantan pendeta,
Dulu pendeta, sekarang pendekar kayaknya saudara ya. Nggak asik itu mantan pendeta, enak mantan penjahat saudaraku ya. Lebih baik kemarin nggak melakukan apa-apa, tapi setelah kebenaran ini disampaikan, mulai sekarang dan berikutnya melakukan, itu lebih baik daripada dulu melakukan sekarang dan ke depan sudah enggak. Loh, itu yang kemarin dilakukan bisa di-delete sama Tuhan. Tapi kalau kita lakukan sampai akhir hidup kita, semua akan turut menyertai kita bahkan untuk selama-lamanya. Loh, penting ini. Salah satu yang membuat saya terbuka dengan kalimat saya yang terakhir ini, gara-gara di komunitas gereja yang saya layani di Serpong, ada komunitas lansia. Saya kalau nongkrong dengan opa-oma yang lansia di komunitas yang saya mentor ini, mau retreat ini mereka 17 Agustus, saya akan share di sana. Itu kalau oma-opa ngumpul, saya ada di dalam yang saya dengar adalah, oma-opa ini kalau ngumpul selalu bicara masa lalu. Cek itu. Begitu orang tua-tua tuh ngumpul, kalimatnya, dulu Pak Pram, gitu saudara ya. Waktu itu Pak, selalu pasten ngomongnya saudara ya. Waktu kami baru lulus, waktu kami kemanten baru saudara ya. Selalu ngomongnya masa lalu loh, itu kalau orang tua. Kalau saya ketemu komunitas anak muda, di komunitas saya beda. Itu kalau ngumpul kalimatnya, ke depan mau buat apa lagi ya? Gitu saudara ya. Mau ngerjain apa lagi ya? Anak kita mau disekolahin di mana lagi ya? Mau investasi apa? Loh, setiap kali ketemu anak-anak muda ngomongnya future, saudara ya. Ketemu yang tua ngomongnya past tense, saudaraku. Walah. Sorry loh yang tua-tua, coba cek bener enggak apa yang saya katakan, saudaraku. Kalau udah ngumpul mesti ngomongnya waktu itu, yang lalu, kemarin, saudara ya. Wah, selalu past tense, saudaraku. Tapi kalau ketemu anak-anak muda ngomongnya future semua itu. Ke depan bikin apa lagi? Investasi apa lagi? Anak kita disekolahkan di mana? Ya Tuhan, selalu ke depan ngomongnya. Wah, waktu gara-gara ketemu seperti ini akhirnya, hal-hal yang keren. Jangan cuma kemarin dilakukan. Lakukan saat ini, bahkan sampai ajal menjemput kita. Supaya tidak pernah didilit dan dieliminir kerajaan sorga. Paling akhir, waktunya udah habis. Paling akhir adalah, tahukah saudara, kalau Anda dan saya menjadi orang besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu adalah orang yang cerita dan karya hidupnya lebih panjang dari usianya ada di muka bumi ini. Itu baru orang besar yang sejati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Siapa orang besar yang sejati di hadapan Tuhan dan akhirnya juga diakui di hadapan manusia? Itulah orang yang karya hidupnya berbicara lebih panjang dari usianya berada di muka bumi ini. Sebaliknya orang yang kecil di hadapan Tuhan dan akhirnya kecil juga di hadapan manusia yang umurnya lebih panjang dari karyanya berada di muka bumi ini, saudara ya. Aduh, kebalik saudara ya. Yesus kita usianya cuma 33,5 tahun. Mike Mohede almarhum mendekati Yesus kita usianya, saudara ya. Berapa minggu yang lalu dia berangkat berpulang. Karena memang untuk fase kehidupan seperti tadi saya katakan, tidak tahu sampai kapan kita jalani. Orang ngerti. Enggak kelihatan, cuman lihat lilin nyala. Kadang yang satu lebih panjang, yang satu udah lebih pendek kan, saudara. Ya, kita enggak terlalu lihat, cuman lihat lagi nyala dan hidup sekarang. Tahu-tahu habis. Iya loh. Yesus kita umur cuman 33, pendek sekali. Mirip-mirip almarhum rekan dan saudara kita Mike Mohede. Beberapa minggu kemarin berpulang di hari Minggu siang seperti ini. Ya Tuhan. Tapi karya hidup Yesus kita berbicara lebih langgeng dari usianya berada di muka bumi. Itu orang besar yang sejati. Yang karya hidupnya berbicara lebih lama dari usianya. Sementara orang kecil, usianya bicara lebih lama dari karyanya, saudara. Ya. Umur berapa Tante Om? 88, 92. Sudah buat apa? Nggak buat apa-apa. Ngapain lu ada gitu kalimatnya, saudara. Ya. Sorry, saudara. Maafkan saya. Cuman mau membuka wacana aja. Lebih baik umurnya pendek tapi karyanya yang panjang. Daripada umurnya panjang tidak ada karyanya. Bahkan orang yang lihat dan mendengar sampai muntah-muntah melihatnya, saudara. Ya. Yang berhubungan dengan kita malah muntah darah, saudara. Ya. Yang memiliki kita dalam hidup mereka, waduh malah lihat kita dan neknya bukan main, saudara. Hari ini kita mau berubah, kita mau isi filosofi kehidupan kita dengan pertobatan,
dengan lahir baru dan kerjakan sampai akhir hidup kita. Nanti lihat, kita kemarin nangis, pulang tertawa. Kita lahir nangis, yang datang tertawa. Kita pulang tertawa, ganti yang datang layat yang menangis. Bahkan bangsa ini bisa menangis kehilangan orang yang punya karya buat negeri ini. Lakukan sampai akhir hidup kita. Lahir telanjang, pulang full dress penuh kemuliaan Allah. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk.